Kenapa Bunda? Mengantuk. Sudah mengantuk? Iya. Kita balik ke Padepokan dulu ya. Ya. Jalanan ini sangat gelap. Ini dimatikan aja Bunda berarti. Ya. Oke. Ini lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat-sahabat subscribe dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjalan di area tempat yang sepi, dan menurut informasi warga memang kalau lewat di tempat ini selalu ada ini ya, seperti energi negatif ya, negatif ya. Ini tapi kelihatan kayaknya Bunda nih. Nah tuh. Hah? Nah tuh kelihatan tuh. Enggak. Nggak kelihatan kayaknya. Kenapa malam-malam ini mengaktifkan kamera? Ya karena saya merasakan memang ada yang sesuatu yang akan kita lihat. Di jam segini kita pulang. Ya. Tuh lihat tuh. Hah? Itu. Apa tuh? Lihat itu. Makanya sengaja saya hidupkan kamera ini. Ini bisa diperbesar? Bisa. Nah tuh. Nah tuh. Lihat. Ada seseorang berjalan di tengah sepi. Kok begini? Nah tuh. Oh. Hilang? Dia hilang. Ya. Hilang? Dia angkat dulu lagi. Kok hilang? Oh, itu dia. Ada lagi. Bunda tahu siapa itu? Tidak, karena tidak terlalu jelas, kan jauh. Dia adalah seorang ulama. Itu putih semua kamu, Mas. Iya. Dia tidak pernah mau mengenal yang namanya duniawi seperti kekayaan, harta atau yang lainnya. Ya, dia tuh seorang musafir gitu. Iya, seperti itu. Musafir itu memang tidak mau tahu urusan dunia sih. Ya enggak sih? Iya, benar. Kita lihat. Kira-kira kenapa kita harus mencurigainya? Saya tidak mencurigainya, kita hanya memantau. Mungkin netizen juga butuh ingin melihat orang-orang yang seperti itu. Maksudnya? Bisa dikatakan orang ini termasuk orang-orang yang misterius. Misterius? Iya. Dia pernah sih silaturahmi ke Padepokan, tapi dia tidak pernah mau ikut tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi saya tidak pernah melihatnya di Padepokan. Tidak pernah. Tidak. Tugasnya hanyalah berzikir, Ya. berjalan. Bagaimana kalau saya ingin menyapanya? Menyapanya? Menggunakan kamera? Tidak. Kamera cukup di sini saja. Di sini saja. Iya. Bagaimana? Jangan Ya, mendekat. silakan. Baik. Allah. Allah. Kenapa? Sangat tergesa-gesa.
Ini apakah tidak salah? Ini salah nyangkut. Berarti harus dimundurin. Iya. Hati-hati Kang Mas. Sepertinya dia berjalan terus. Iya. Kang Mas, netizen, di sini kita lagi arah pulang. Namun tadi saya juga tanya kepada Kang Mas, kenapa kita mengaktifkan kamera? Karena Kang Mas merasakan sesuatu, dan sesuatu itu kita menjumpai di jalan ada sebuah ulama. Nah, tapi kata Kang Mas, saya tanya kenapa tidak membawa kamera ke sana? Tidak usah, jadi kameranya di sini. Kata Kang Mas, jadi di sini kita salawatan dulu ya netizen, sembari memperhatikan Kang Mamas berbicara dengan ulama itu. Mari kita salawat bersama-sama. Salawat, sallu alaihi, salam, salawat, sallu alaihi, khairin alal anam. Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam, maula ya karimun, habibana ya sayyidina. Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam, maula ya karimun, habibana ya sayyidina. Sepertinya Kang Mas seperti leluasa saja berbicara dengan ulama itu ya netizen. Iya kan, benar? Nah, itu lihat. Tapi saya tanda tanya begini netizen. Kenapa kamu harus mengaktifkan kamera ketika merasakan ada ulama itu gitu? Apakah ada sangkut pautnya dengan misi kita? Gimana menurut kalian netizen? Coba komen. Menurut kalian ada sangkut pautnya tidak? Coba komen netizen. Ayo komen, ada sangkut pautnya dengan misi kita atau tidak? Misi tim PSS dalam Mbah Parto dan Kimojo. Ada bersangkutan. Ada yang bilang tidak juga. Gimana pendapat dan saran kalian? Apakah sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kimojo dan Mbah Parto? Kayaknya perbincangannya ini ya, ramah, asik gitu. Kita lihat, coba kita zoom.
asik ya. Sepertinya kayak memang bukan ada sesuatu yang janggal gitu, enggak kayaknya. Tapi kira-kira apa yang diperbincangkan? Apakah saya turun biar mendengar perbincangan itu? Tapi tidak boleh dengan Kang Mamas, harus di dalam sini, dari sini gitu. Kalau saya melanggar berarti saya tidak patuh. Ya sih, nggak boleh seperti itu. Kira-kira buat para netizen, kalian menilai ulama yang bersama Kang Mamas itu bagaimana? Coba komen netizen. Coba komen menurut kalian bagaimana tentang ulama itu. Kira-kira ulama itu ada kenapa? Tapi kenapa kamu masih menutupi? Apa sih? Saya juga penasaran sih. Tapi kalau melanggar nggak boleh, itu perintah. Namanya tidak patuh akan perintah, tidak disiplin. Melanggar aturan itu tidak boleh. Kira-kira ulama itu memberi nasihat, atau memberi arahan, memberi petunjuk. Mungkin kamu harus menanyakan hal kepada ulama itu, netizen. Menurut kalian bagaimana? Coba komen netizen, biar saya baca. Karena yang kalian lihat sepertinya mereka itu leluasa berbicara, bercakapan leluasa, kayak bercakap dengan baik gitu. Kayak nggak ada perseteruan sih. Ya kan, ada juga nih yang komen, kayaknya baik sih. Ada yang bilang mata-mata, ada yang bilang kayaknya betul dicurigai, tapi enggak lah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih ya yang gabung bersama Mama Karyo di sini. Tetap pantengin terus channel-channel PSS ya netizen. Santai ya ngobrolnya. Assalamualaikum Bunda Mawar. Waalaikumsalam. Ya, yang baru datang silakan. Yang baru masuk di channel ini silakan. Selamat datang bersama saya Mawar Latifah Anum. Aduh, kayaknya selalu santai sekali, tidak ada permasalahan dalam pembicaraan di sana sepertinya. Tapi kita tidak tahu apa yang diperbincangkan netizen. Allah, maafkan saya. Maafkan saya. Dia tiba-tiba terjatuh. Ini tadi masih saya zoom ya. Iya. Masih saya zoom. Ini aslinya segini. Nah. Apa ya netizen kira-kira? Perbincangan mereka, saya penasaran. Ini kayak udah lebih ke serius sih, karena lihat aja gayanya. Tapi kenapa ulama itu jalannya di tempat sepi?
Emang musafir seperti itu ya, jalan begini. Tengah hutan ada juga musafir. Tapi netizen dari logat yang saya amati dari tadi, mereka pembicaraan serius. Seperti ada informasi yang didapatkan Kang Mamas. Apa kira-kira? Menurut kalian apa? Itu mata-mata bunda? Kalau mata-mata tidak. Itu kayaknya memberi petunjuk atau memberi informasi. Iya sih, kayaknya. Kayak seperti itu, karena kayaknya udah mulai dari logatnya. Kayak ada petunjuk gitu. Atau ulama itu mengenali Kang Mamas? Dan ulama itu seperti memberi nasihat terhadap Kang Mamas. Karena sepertinya ulama mengetahui permasalahan. Tapi nggak mungkin Kang Mamas menceritakan permasalahan ini kalau tidak ada hubungan dengan orang itu gitu. Tapi kita tidak tahu ya, masih menerka-nerka, menebak-nebak ya netizen. Pasti kalian juga ada yang kesal sih. Kenapa tidak ke sana mendengarkan apa yang dibicarakan? Karena ini memang perintah saya dari sini, katanya gitu. Kang Mamas memerintahkan. Kalau saya langgar berarti saya tidak patuh akan peraturan dan perintah. Kan begitu? Itu tidak boleh sih seperti itu. Karena ini pembicaraan. Mungkin ini pembicaraan khusus. Ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang Kang Mamas berikan atau menanyakan kepada ulama itu. Nanti kalau udah selesai kita bisa bertanya dengan Kang Mamas. Siapa ulama itu? Ya, siapa ulama itu? Ya dia itu ulama, namun ada kaitannya atau tidak dengan misi kita gitu. Sepertinya sudah selesai netizen. Dan ulama itu melanjutkan perjalanannya dan Kang Mamas juga kembali. Iya. Kira-kira ada apa ya? Nah, Kang Mamas sudah kembali. Saya tanya. Kang Mamas. Iya. Bagaimana? Ada apa? Dia itu sebenarnya bukan ya musafir gitu. Oh, musafir. Tapi saya lihat dari tadi juga netizen juga ada yang komen gitu. Kayaknya mereka ulama itu memberikan sesuatu ke Kang Mamas gitu. Apa itu? Ada deh. Rahasia ya? Rahasia. Ya tadi saya juga ada sih, kayaknya rahasia. Saya bilang kepada netizen di sini. Netizen juga komen, kenapa nggak ke sana sih? Gitu. Kan saya udah diperintahkan di sini. Iya. Gitu. Saya nggak mau melanggar peraturan. Lagian itu beliau itu sering bertemu dengan Master Ali Pancasona. Oh, ini benarkah? Oh, pantesan saja juga ada yang komen. Begitu. Ya, itu mungkin perjalanannya. Tapi kira-kira ada sangkut paut tidak dalam misi kita? Tadi saya sempat menanyakan tentang Kiai. Oh, Kiai yang bersama Ki Mojo dan Bapak Iya. Dan saya tanyakan apakah Kiai itu benar dia itu seorang Kiai atau gimana. Jadi saya katakan bahwa
bahwasanya kalau memang dia itu bukan kiai ya mungkin akan saya selesaikan. Tapi ternyata dia menjawab itu memang benar kiai. Kan benar. Oke lah, kita lanjut lagi. Kita berapa lama lagi sampai di Padepokan? Ya mungkin sekitar perjalanan bentar lagi. Bentar lagi. Karena tadi kita dari sini juga mantau, sepertinya memang pembicaranya sangat serius dan santai. Benar. Ada memberikan sebuah petunjuk gitu kayaknya, ya. Iya. Tapi nggak bisa disampaikan ya netizen. Sedikit, bener kan? Sedikit kisi-kisi saja, bahwasanya perjalanan masih panjang. Iya, rahasia netizen. Tadi kan saya udah bilang. Rahasia semua. Gitu. Bagaimana kalau yang dimatikan? Pasti gelap. Gimana maksudnya? Wow. Kenapa? Sangat gelap. Saya hanya ingin merasakan keheningan. Gelap kan? Di tempat ini memang sering terjadi seperti itu, Bunda. Iya. Kita akan live terus. Mana tahu ada yang kita lihat lagi nantinya. Lama lagi sampai Padepokan. Kemungkinan sekitar 1 jam lagi, setengah jam lagi lah. Sesuatu yang viral kemarin yang ada di TikTok itu, penampakan itu di arah tempat ini juga. TikTok? Apa TikTok? TikTok itu sebuah aplikasi. Penampakan apa? Penampakan sesuatu makhluk, tapi tidak bisa diketahui itu makhluk apa. Seperti binatang, tapi bukan binatang. Bukan seperti donat gula. Donat gula itu apa, Bunda? Donat gula itu makanan. Tidak seperti makanan, seperti makhluk. Untuk netizen, sahabat-sahabat semua, jika terlihat sesuatu, komen ya. Komen. Adakah melihat sesuatu, Bunda? Ada. Apa? Saya melihat kamu mas. Kamu masih memang terlihat dong.
Maksudnya sesuatu yang Benar kan? ada di jalan gitu. Saya melihat jalanan ini. Adakah terlihat sesuatu sok makhluk yang mungkin nggak bisa dilihat sahabat-sahabat kita? Kita makhluk yang nggak bisa dilihat mereka Tidak. karena kameranya jalan ke jalan. Ya maksud saya gini, maksud saya ada seseorang itu seperti indigo, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain gitu loh. Makhluk tak kasat mata. Iya, betul seperti itu. Makhluk tak kasat mata itu ada di mana-mana. Lalu Ya memang mereka suka berkeliaran. kira-kira Bunda ada melihatnya sesuatu di sini? Ada. Apa itu? Males Kenapa? biar aja. Kenapa? Mungkin dia ingin memasuki di sini juga. Iya, kalau di kamera mungkin tidak kelihatan. Tapi dia terlihat. Dia terlihat. Tidak kelihatan tapi terlihat. Terlihat. Terlihat oleh saya. Iya, Terlihat oleh Kang Mamas juga. Kang Mas tidak melihat loh. Karena kenapa Kang Mamas tidak melihat? Karena Di mana coba? Karena makhluk itu Ah. ada di hati saya. Oh, makhluk apa itu? Coba tebak makhluk apa? Tapi ini serius Bunda. Iya, saya tadi bercanda. Tapi menurut Bunda gimana? Apakah Bunda memang benar melihat sesuatu makhluk yang bentuknya seperti apa gitu? Itu mungkin akan membuat penasaran netizen. Bagi netizen yang tahu atau bisa melihat apa yang kalian lihat saat ini, Iya. makhluk apa? Nah, itu kita terangin tuh ya. Tuh. Nah, makhluk apa kira-kira netizen? Di sini sering terjadi kejahatan. Iya, Makanya tempat ini agak sedikit gelap. gelap. Tempat yang seperti ini sering dimanfaatkan para manusia yang suka mencari keuntungan pribadi. Kenapa sebuah tempat ada yang gelap? Karena tidak ada penerangan lampu. Mengapa tidak penerangan lampu? Karena mungkin tidak ada yang mempunyai inspirasi untuk membuat sebuah penerangan di tempat ini. Salah. Apa? Yang namanya hutan pastinya tidak ada listrik, Kang Mamas. Ya tapi kan ini masih jalan Bunda. Karena tidak memungkinkan bagi mereka ada listrik. Sangat membahayakan karena pohon-pohon yang tinggi. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, maka banyak yang memanfaatkan ke hal-hal yang negatif. Seperti Kang Mamas dulu pernah mendapatkan suatu sosok makhluk, sosok mayat itu di arah tempat ini pernah. Mayat? Wow, Pernah saya live hingga viral itu. Itu juga di tempat ini. viral. Seperti apa? Kriminal kah? Kejahatan? Kriminal. Tapi alhamdulillah penjahat itu sudah ketangkap. Alhamdulillah. Hanya saja karena tempat yang seperti ini dan sering dilalui oleh orang-orang yang melewatinya, seperti orang-orang awam yang tidak memiliki apa-apa, sering dimanfaatkan ataupun sering menjadi korban gitu. Ada yang mengatakan begal itu. Iya, begal, seperti begal. Apa tuh begal? Begal itu adalah perampokan secara kasar. Dalam arti kata perampokan yang berani membunuh nyawa ataupun Untuk mengambil sesuatu itu gitu. ya. Dan dia siap untuk membunuh gitu. Serem sekali. Itulah kadang manusia yang Tega sekali. Sesama manusia saling menyakiti. Apalagi membunuh. benar. Mereka
selalu mencari kesempatan di dalam sebuah kesunyian. Wow. Padahal sesuatu yang sunyi maupun gelap ataupun hening itu sangatlah indah, relax Benar. ketika kita sendirian. Kalau kita meresapi untuk kepribadian iya, tapi hidup di dunia ini semua saling bersaing kebanyakan, dan kebanyakan manusia yang malas bekerja tapi ingin mencari keuntungan yang lebih, dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Ya seperti pembegalan, perampokan, nah, pencurian, dan kebanyakan mereka yang orang-orang yang seperti itu suka mencari tempat-tempat yang memang sepi. Contoh mungkin kalau rumahnya Biar leluasa gitu ya, iya, tidak diketahui orang. benar. Ya, contoh saja kalau rumah di kampung-kampung itu sering terjadi yang seperti itu. Tapi kenapa mereka suka melewati jalan yang sunyi? Apakah tidak ada jalan lain? Tidak ada, karena jalan yang sunyi ini adalah jalan salah satunya untuk penyeberangan ataupun tempat yang untuk dilalui kalau ke Jalan kota. utama? Iya, seperti itu jalan, Oh, jalan utama. di bulan Ramadan ini masih ada yang seperti itu ya? Justru di bulan Ramadan ini mereka-mereka yang seperti itu akan semakin gencar. Yang pertama, mereka juga membutuhkan yang dikatakan seperti lebaran, pergantian Berarti kebutuhan ekonomi. kebutuhan ekonomi, rata-rata apa kebutuhan ekonomi. Tapi dengan cara yang salah seperti itu. Ya, itulah kadang manusia yang selalu memanfaatkan sesuatu. Apakah mereka tidak memiliki pekerjaan lain selain seperti itu? Kadang mereka mempunyai kerjaan tapi mungkin tidak memadai. Tapi yang seringnya yang hal seperti itu sering dipakai hal-hal yang tidak baik pula. Contohnya ya seperti narkoba. Apa itu mabuk-mabukan. narkoba? Narkoba itu adalah sebuah benda yang mana itu diharamkan oleh agama dan dilarang oleh hukum. Nah, kita sudah mulai dekat Padepokan tuh. Itu kita untuk para sahabat-sahabat ya, kalau mau ke Padepokan, nah itu ada alamatnya itu. Padepokan belah kiri. Ya, ini ada petunjuk. Ya, petunjuknya itu ada. Kelihatan kan? Gak kelihatan. Oh iya, apa mungkin terlalu kabur. Sudah dekat di situ. Inilah makanya Kang Mamas mempunyai feeling hingga Kang Mamas membuat sebuah penerangan di tempat ini. Oh Ini iya. kan ada lampu. Iya benar. Nah itu Ini ada lampu. Jadi terang jalannya. ya, jadi terang. Semenjak adanya lampu ini, Ya. ya, kejahatan-kejahatan di malam hari di tempat ini sudah mulai berkurang gitu. Karena kalau sudah ini yang sering diambil mereka mengambil lampunya dulu. Berarti ada maling gitu mengambil. Maling ha. Oh, Lampu pun dimaling, mungkin nggak ada ini karena mereka khawatir terlalu terang ya. mungkin kadang ada juga yang tidak terima dengan penerangan kamu. Ya, orang-orang yang seperti itu yang tidak terima dengan penerangan. Kalau sudah di sini sih aman. Alhamdulillah. Yang sering di hutan sana tadi aja. Dulu ya, dulu. Kalau sekarang semenjak Padepokan kita menyediakan lampu-lampu di jalan ini, alhamdulillah sudah mereka sedikit
waspada dan mereka sedikit takut gitu. Artinya kita sudah mulai dekat pada bongkar. Wow. Bunda mengantuk. Iya, saya lelah. Lelah. Baiklah, Bunda bisa istirahat. Semoga mimpi yang indah. Iya. Dan besok pagi bangun dengan ceria, bersemangat dan berbahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, benar. Terima kasih netizen atas waktunya. Saya mau latih Panu. Pamit undur diri. Itu mobil siapa ya, Bunda? Oh, mobil Pak Agil ya? Hah? Itu Mungkin. mungkin. Sudah kita akhiri. Boleh. Kalau gitu, selamat berpuasa ya netizen. Ini jam berapa? Sudah waktunya mau sahur ya? Ya. Sahur-sahur netizen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.